Kita semua sudah tahu bahwa Hua Mulan adalah seorang perempuan muda yang menyamar sebagai laki-laki untuk menggantikan ayahnya yang sudah usur mengikuti program wajib militer. Disebutkan bahwa Mulan ikut bertempur selama 12 tahun melawan suku barbar dari utara. Dan tentu saja kisah Mulan menjadi perdebatan. Apakah tokoh Hua Mulan ini tokoh historikal atau tokoh fiksi? Dari mana asalnya dia? Untuk memastikan apakah Hua Mulan seorang tokoh sejarah atau bukan, tentu saja perlu menelusuri melalui sumber sejarah. Penelusuran memang menemukan bahwa nama Mulan disebutkan dalam Balada Mulan, bagian dari catatan lagu lama dan baru. Kumpulan musik dan lagu puisi sejak zaman dinasti Han sampai zaman dinasti Utara dan Selatan, karya Xi Jiqiang di masa dinasti Cek Selatan. Gujin Lelu adalah salah satu sumber utama dari kumpulan puisi Yue Fu, karya Guo Maoqian, seorang antologis di era dinasti Song. Meskipun Balada Mulan banyak diadaptasi sampai ke zaman dinasti Qing, tetapi latar historinya selalu sama. Ekspedisi militer dinasti Wei Utara melawan Roran, konfederasi suku-suku semi-nomaden dari timur laut Tiongkok. Oke, sampai sini tampaknya cukup meyakinkan. Melalui lagu dan cerita rakyat, tercatat ada seorang bernama Hua Mulan yang ikut berperang bersama pasukan Wei Utara. Melalui lagu dan cerita rakyat. Pertanyaannya, siapakah Hua Mulan? Mari kita coba cari Mulan dari tempat kelahiran. Tetapi tempat kelahiran Mulan berbeda dari catatan lain. Bagian menyebut berasal dari Sokcho, sebagian lagi menyebut dari Guangzhou, bagian lagi mengatakan dari Shaanxi. Namun dengan sedikit teliti memperhatikan kesinambungan sejarah, tak sekedar menghafal nama-nama dan fakta kejadian saja. Siapapun akan dengan segera ketahui bahwa Songzhou, Guangzhou, dan Shaanxi semuanya merujuk ke satu tempat yang sama, yang sekarang bernama Desa Yicheng di Provinsi Henan. Jika kita asumsikan bahwa Mulan memang penduduk Desa Yicheng, untuk memastikan, mari kita lihat kembali sejarah Desa Yicheng di masa kuno. Karena Balada Mulan berlatar perang dinasti Wei Utara, dan sejarah mencatat bahwa perang itu terjadi antara tahun 424 sampai 449. Mari kita persepsi sejarah Desa Yicheng di periode ini. Di periode itu, Desa Yicheng termasuk wilayah dinasti Liu Song, dinasti yang didirikan oleh Liu Yu, keturunan Kaisar Han Gaozu. Tercatat dalam sejarah bahwa Liu Song melancarkan serangan ke Wei Utara pada tahun 430. Ketika Kaisar Taiwu dari Wei Utara sedang menghadapi konfederasi Roran. Tapi Wei Utara mampu bertahan, bahkan mampu memukul mundur pasukan Liu Song secara besar-besaran pada tahun 433. Secara resmi sejarah mencatat bahwa pada tahun 437, Kaisar Taiwu dari Wei Utara menawarkan negosiasi perdamaian dengan pihak Liu Song. Sekarang ada pertanyaan, kenapa Mulan sebagai penduduk Yicheng yang merupakan wilayah Liu Song bisa ikut wajib militer untuk Wei Utara? Apakah dia mengkhianati dirinya sendiri? Kita ulang lagi sedikit. Liu Song menyerang Wei Utara tahun 430. Tapi Wei Utara mampu bertahan dan memukul mundur pasukan Song Selatan di tahun 433. Dan Kaisar Taiwu menawarkan negosiasi perdamaian tahun 437. Sehingga kita bisa menetapkan bahwa setidaknya sampai tahun 430, Desa Yicheng masih wilayah Liu Song. Dan dengan terpukul mundurnya pasukan Liu Song, wajar jika kita menetapkan bahwa antara tahun 430 sampai 433, Liu Song kehilangan sejumlah wilayahnya yang ganti dikuasai Wei Utara. Itu berarti kemungkinan besar Desa Yicheng adalah salah satu wilayah yang berebut oleh Wei Utara. Jika kita menerima asumsi itu, maka kita juga harus menderita konsekuensi logis dari narasi Mulan ikuti wajib militer.
wajib militer diselenggarakan oleh WKH di wilayah X New South. Dengan begitu, kita tahu bahwa Mula tidak menjaga besok. Dia mengikuti wajib militer atau saat itu Desa Yujing sudah berganti penguasa. Kalau kesimpulan itu sudah bisa diterima, sekarang mari kita cari tahu berapa usia Mulan ketika wajib militer ini diselenggarakan. Ada 2 petunjuk, yakni narasi Mulan belum menikah dan dia menggantikan ayahnya yang sudah usur. Sekarang, mari kita cari tahu, pada usia berapa seseorang sudah dapat dikatakan usur. Kita gunakan saja standar biasa bahwa usia 55 tahun dikatakan usia untuk pensiun. Jadi saat wajib militer ini diselenggarakan, ayah Mulan sudah berusia 55 tahun. Sekarang asumsi berikutnya, masyarakat tradisional zaman kuno biasanya sudah menikah usia 18 sampai 21 tahun. Kemungkinan pada usia 20 sampai 23 tahun sudah punya anak pertama. Sekarang jika usia usur ayah Mulan dikurangi usia ayah Mulan ketika Mulan lahir, yaitu 55 tahun dikurangi 20 tahun adalah 35 tahun. Rasanya aneh jika Mulan berusia 35 tahun. Karena saat itu narasinya adalah Mulan belum menikah. Gak mungkin seorang perempuan zaman kuno sampai usia 35 tahun pasti belum menikah. Sekarang mari kita kurangi saja usianya dan 35 tahun jadi sekitar 25 tahun. Kenapa usia 25 tahun ini tepat? Pada Mulan, latar waktu ekspedisi W Utara melawan Konfederasi Rora antara 424 sampai 449. Otomatis ini berarti narasi Mulan menolak kartografi dan hanya meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya setelah perang selesai, menunjukkan waktu tahun 449. Dan Mulan ikut berperang selama 12 tahun. Berarti kita bisa bernilai dari tahun 449 perang selesai dikurangi 12 tahun masa pelayanan Mulan. Itu berarti tahun 437. Jika Mulan berusia 20 tahun pada tahun 437, kemudian kita mengingat Yusuf menyerang W Utara pada tahun 430. Berarti antara tahun 430 sampai 437 terdapat tentang waktu 7 tahun. Sekarang kita bisa menghitung bahwa pada waktu Liu Song melancarkan serangan pertama, Mulan baru berusia 25 kurangi 7 tahun, yaitu 18 tahun. Hitungan usia yang mendekati asumsi usia nikah masyarakat kuno. Bisa saja di periode ini Mulan sudah berencana nikah tetapi batal karena perang. Nah sekarang apakah kita bisa sepakat bahwa ketika mengikuti wajib militer saat berusia 9 tahun? Sekarang kita punya sedikit gambaran. Dia adalah penduduk desa Yuja yang semula adalah warga Liso. Kemudian jadi warga W Utara karena bergantian menguasai di daerah. Dan dia berusia 25 tahun sewaktu mengikuti wajib militer. Pertanyaan lain, Mulan ini dari etnik Han atau non-Han? Memang apa baik? Sebagian dari kalian juga bertanya. Kita semua sudah tahu kalau Mulan berperan melawan suku Barbar. Tentunya banyak dari kita yang beranggapan bahwa W Utara pastinya dinasinya Genghis Khan. Fakta sejarah, W Utara didirikan oleh klan Tuoba dari suku Chape, suku Barbar juga. Bahkan kaisar-kaisar W Utara sebelum Kaisar Xiaowen memerintah antara tahun 471 hingga 499 masih menggunakan gelar Khan, bukan kaisar. Kata ekspedisi Roran yang diikuti Mulan tercatat berlangsung antara 424
hingga 449. Otomatis ini berarti ponsel W Utara saat itu, Kaisar Taiwu, masih menggunakan gelar Kap. Gelar yang dengan jelas dan tegas tahu mereka bukan orang Han. Jadi bisa kita teruskan dengan mencari tahu Hua Mula adalah entitas. Menurut Kuching-Ledu, Mulak adalah nama warganya, tapi nama aslinya tidak diketahui. Tapi dalam adaptasi The Female Mulak, sebutkan dia bermata Chu. Dalam adaptasi lain, The Renaissance Tang, disebutkan dia bermarga Wei. Marga Hua sendiri baru dipergunakan di era dinasti Di oleh Su Wei, seorang ahli strategis yang juga penulis, pelukis, dan komposer opera. Dan mulai sejak era Su Wei, Mulan kita resmi bernama lengkap Hua Mulan. Namun karena si awal kita mempersempit waktu dengan tembus banyak dari ekspedisi Rora, otomatis kita memperlakukan hal yang sama sumber-sumber yang menyebutkan nama pendekar kita ini. Jadi antara 424 sampai 449, kita tidak bisa menerima nama marga Chu, Wei, dan Hua. Karena ketiganya baru ada jauh sesudah periode ekspedisi Roran. Tinggal satu yang tersisa, keterangan dari Kuching-Ledu. Kumpulan buku tentang musik dan puisi sejak era dinasti Han sampai dinasti Utara dan Selatan. Apa tadi keterangan dari Kuching-Ledu? Mulak adalah nama marga. Marga Mulak jelas bukan marga etnis Han. Diduga bahwa Mulat sebenarnya sama sekali kata marga. Tapi signifikasi dari kata bahasa Janpei, omrah atau umrah, jadi kejayaan atau kemakmuran. Mari kita lihat di mana kebenaran konsekuensi logis bahwa Mulan adalah etnis Jati. Tadi saya jelaskan bahwa Wei Utara didirikan klan Toba dan etnis Jati. Dan semua sudah tahu bahwa dulu klan Toba sama seperti orang Siapi lainnya suku Buddha atau semi-nomaden. Dan klan Toba menerima proses unifikasi sewaktu mereka menguasai bagian utara Tiongkok, menetap di sana dan mendirikan kerajaan dengan mengadopsi nama Han, Wei Utara. Kita juga sudah membahas bahwa sebelum masa Kaisar Shirawan, para penguasa Wei Utara masih menggunakan gelar Kan, gelar Kaisar. Ini menunjukkan bahwa sebelum era Kaisar Shirawan, Wei Utara masih berada pada masa transisi dari sistem semi-nomad ke sistem feodal ala etnis Han. Salah satu budaya dari sistem semi-nomad Mongolia adalah perbudakan. Ada fakta sejarah yang membuktikan bahwa dari konfederasi Roran adalah keturunan dari budak milik etnis Xianbei. Kata Roran itu sendiri diperkirakan berasal dari kata bahasa Xianbei, ruru, yang berarti cacing. Versi fakta sejarah juga, yang memberi mereka nama Roran adalah musuh mereka sendiri, Kaisar Taiwu dari Wei Utara. Kita sudah tahu bahwa Kaisar Taiwu adalah seorang etnis Xianbei. Jelas sekali memang sebutan Roran ini memang dimaksudkan oleh Tager. Dengan demikian kita bisa mengetahui kalau para pemilik budak adalah seorang terpandang di klan, meskipun dia bukan pemimpin. Ketika mulai aksi feodal ala etnis Han yang tidak mengenal perbudakan, paling tidak bukan perbudakan seperti konsep suku-suku semi-nomaden, beberapa pemilik budak berjiwa reformis merdekakan budak-budak mereka. Bisa jadi salah satunya adalah ayah Mulak. Dan sebagai budak yang dimerdekakan, biasanya mereka akan diberi bekal secukupnya untuk memulai kehidupan yang baru. Dari situlah dia hijrah ke desa Yuzhang, wilayah Liuzhou, yang mayoritas etnis Han. Mungkin sekali untuk menghindari para pemilik budak yang masih berjiwa tradisional. Memulai hidup baru di tempat baru, mungkin sekali ayah Mulak pakai kata bahasa Xianbei Oka sebagai nama marga. Selain merupakan bentuk doa dan harapan untuk masa depan, juga sebagai kenang-kenangan membebaskan dari status budak.
Memang tidak ada bukti bahwa ayah Mulan duduk di atas seorang kuda. Tapi jika kita mengatur sejarah Wintara, teori bahwa ayah Mulan adalah mata kuda cukup beralasan. Misalnya pada tahun 437, waktu Mulan berusia 25 tahun, itu berarti Mulan lahir pada tahun 412. Ya, ini periode awal masa pemerintahan Kaisar Mingyuan. Kaisar kedua Wei Utara yang nama Xianbei-nya adalah Tabgat Mumu. Sejarah berkata bahwa Kaisar Mingyuan mengumpulkan kaum terpelajar dan para cendekiawan dari berbagai daerah dalam satu wadah Dewan Penasihat Kaisar. Dewan Kaisar ini adalah didominasi etnis Han sebagai etnis paling terpelajar di masa itu. Sehingga sistem dan budaya etnis Han mulai mempengaruhi sistem dan budaya Xianbei. Dan salah satu sistem itu adalah tidak ada perbudakan. Jika kita melihat asumsi bahwa Mulan seorang gadis Xianbei, membuat kita mengenal identitas Mulan seperti ini. Mulan adalah seorang gadis Xianbei berusia 25 tahun, anak dari seorang mantan budak yang bermukim di desa Yuzhen. Dan karena bergantian penguasa di daerahnya, mengikuti wajib militer untuk berperang. Sekarang, mari kita lihat bagian paling krusial. Mulan menyamar sebagai laki-laki untuk menggantikan ayahnya dan berdinas selama 12 tahun di militer. Ini adalah premis yang cukup aneh. Seberapa besar penampakan perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan di usia 25 tahun? Ingat, Mulan menyamar sebagai laki-laki dan hidup bersama sekumpulan laki-laki di dinas militer selama 12 tahun. Ajaibnya, tidak ada seorang pun dari sekumpulan laki-laki yang menyadari atau setidaknya mencurigai bahwa Mulan adalah seorang. Argumen tentang postur fisik yang ingin mendekati postur fisik seorang laki-laki mengabaikan satu fakta penting. Mulan adalah seorang perempuan. Walaupun postur tubuhnya bisa jadi seperti seorang laki-laki, ada satu faktor lain yang seharusnya mampu membongkar penyamaran Mulan sejak awal, yaitu dunia militer itu sendiri. Jangan lupakan satu narasi penting ini. Mulan menyamar sebagai laki-laki untuk menggantikan ayahnya, mengikuti wajib militer. Itu artinya dia harus menjalani khidmat militer. Dan ini berarti yang paling mampu membongkar identitas Mulan sejak awal seharusnya instruktur militer Mulan. Perlu kita ingat, wajib militer ini diadakan untuk kepentingan perang melawan konfederasi Roran. Dan kita tahu semua bahwa perang militer pada masa itu adalah otak fisik di medan terbuka, di mana kedua pasukan saling berhadapan, saling gempur sesudah mendapat apa-apa. Jangan lupa, perang kuno yang sesungguhnya memiliki arah dan kendali. Biasanya disebut sebagai formasi tempur. Dalam formasi tempur ada barisan terbentuk kotak, liga, lingkaran, dan sebagainya. Dan untuk mengkoordinasi barisan-barisan itu, ada yang namanya paci-paci. Alur pembaca dan perubahan barisan digunakan irama suara dari keberat, musik diri. Itu membuat paci-paci mudah bergerak. Dan pasukan akan mengikuti kemana paci-paci ini. Kita bisa memahami bahwa formasi tempur pasukan zaman kuno telah harus menguasai keterampilan baris-baris. Sekarang mari kita bayangkan. Musa dikirim ke medan perang sesudah mendaftar wajib perang. Sebanyak apapun personel wajib militer yang direkrut, kalau langsung dikirim ke medan perang tanpa pelatihan, pasti akan cepat mati. Karena itu, ada setidaknya 3 tahun pelatihan, di mana para wajib militer ini ada pelatihan untuk menanamkan kedisiplinan, pelatihan fisik, pelatihan pengenalan dan penggunaan peralatan perang, dan tentunya yang paling penting, pelatihan baris berbaris untuk hormat.
Kita perlu cek dulu fakta sejarahnya. W Utara menyerang dan Petreskitoran secara besar-besaran di tahun 443. Dan dari pembicaraan kita tadi, wajib militer Mulat ada pada tahun 437. Sehingga kita tahu dari 437 ada waktu dikhususkan untuk wajib militer. Sehingga 443 orang-orang yang mengikuti wajib militer itu sudah siap terjun dalam medan perang. Sekarang kita bayangkan keadaan dalam wajib militer ini. Tidak mungkin mereka diberikan tenda masing-masing. Para prajurit ini pasti tidur bersama dalam ruang seadanya. Gunanya untuk membiasakan mereka berbagi tempat untuk fisik dan lara. Belum lagi mandi bersama, memakai seragam bersama-sama. Bisa kita lihat, latihan dasar prajurit itu seringkali aktivitas rutin harian, seperti mandi, makan, tidur, yang disimulasikan dalam kondisi tidak biasa. Tidak mungkin akan ada pemodelan khusus untuk satu orang saja. Kemudian fakta tidak terpatahkan tentang kaum perempuan. Siklus haid bulanan. Siapapun pasti tidak akan bisa menjelaskan dengan cara Mulan menyaksikan represa Toda. Bagaimana dia memasang kain pembalut tanpa pernah diketahui. Atau bagaimana dia membuang itu tanpa pernah ditemukan. Kehidupan militer adalah situasi yang paling dekat. Tidak mungkin pula menyembunyikan penyamarannya sampai 12 tahun. Jelas, para simulan yang bersakit sebagai laki-laki sebenarnya sudah dipatahkan. Tapi ada satu penjelasan logis kenapa Bulat bisa ikut berperang selama 12 tahun. Sejak awal, Mula memang tidak menyamar. Dia menjalani wajib militer sebagai prajurit perempuan. Kita tidak perlu kaget. Satu faktor sejarah yang perlu kita ingat. W Utara adalah dinasinya etnis Yabe. Dan kaum perempuan etnis Yabe pada zaman itu dikenal mahir berkuda dan mematah. W Utara bahkan punya balada yang mengisahkan prajurit wanita yang bernama Libo Shoumegi, yaitu nyanyian adik perempuan Libo. Dia mengisahkan kepahlawanan dan keberanian dari Li Yongrong, adik perempuan Libo. Dari Libo Shoumegi ini kita sudah bisa melihat bahwa W Utara memang terbiasa dengan prajurit perempuan. Kita tahu sejak era dinasti Han, masyarakat Tiongkok menganut ajaran Konfusius, secara langsung maupun tidak langsung membentuk budaya patrilineal. Ide seorang perempuan ikut maju berperang pastinya amat romantik heroik bagi masyarakat patrilineal pada zaman itu, sehingga menginspirasi mereka untuk menciptakan karya yang serupa. Tapi nantinya harus ada sedikit penyesuaian. Mereka sedang membuat cerita rakyat, membuat sebuah lagu rakyat tentang seorang perempuan Han yang ikut maju berperang. Sehingga kesimpulannya adalah Mulan yang diceritakan adalah balada Mulan bukan tokoh historikal, tapi tokoh fiktif. Dan Mulan mengikuti wajib militer sebagai prajurit perempuan. Suka atau tidak suka itulah kenyataan berdasarkan fakta yang sudah diuraikan tadi. Bahwa Mulan memang tidak pernah hidup di dunia, tapi semangatnya ya hidup. Semangat Mulan bisa dilihat dari narasi dari balada Mulan itu sendiri. Menjawab panggilan negara, meninggalkan keluarga, dan rela berperang di negara. Diakhiri dengan menolak anugerah tertinggi. Permintaannya hanya satu, pulang ke desa untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Semangat Mulan adalah semangat juang. Perjuangan atas kesetaraan. Perjuangan patriotis nasionalis tanpa membedakan etnis. Semangat tanpa pabrik. Inilah esensi dari semangat Mulan. Jiwa dari balada Mulan. Depanat dan jiwa yang memimpin kisah Mulan tetap hidup tengah masyarakat Tionghoa di etnis. Dalam skala sempit, Mulan adalah simbol perjuangan rakyat, hadapi bencana dan kemelut dapat silih ganti.
terutama di masa ketidakpastian ekonomi. Tidak berlebihan bila kita mengatakan bahwa kisah Hua Mulan saat itu adalah kisah perjuangan umat manusia bertahan hidup. Meskipun Hua Mulan tidak pernah lahir secara fisik ke dunia, selama kita masih memiliki semangat Hua Mulan, selama itu juga jiwa Hua Mulan akan tetap hadir di antara kita. Dan aku pakai semangat itu. Dan sampai jumpa lagi di video-video lain.